Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelasnya, coba pimpin doanya ya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Hari ini coba ditengok teman sebangkunya siapa yang tidak berangkat. Ibu Septi kemana? Sakit, Bu. Ada surat izinnya tidak? Tidak, Bu. Tadi berangkat terus ingin pulang. Yang lainnya masuk semua? Masuk semua, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai menghindari akhlak tercela, dendam, ghibah, dan juga fitnah. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, kalian mohon untuk fokus ya, memahami apa nanti Ibu jelaskan, karena nanti Ibu akan mengevaluasi dan juga untuk yang terakhir nanti Ibu akan membagi kelompok jadi 4 kelompok untuk kalian mengerjakan tugas di rumah ya. Ya, Bu. Dan hari ini kita membahas menghindari akhlak tercela, dendam, ghibah, dan fitnah. Yang pertama, dendam. Ayo, coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih dendam? Ada yang tahu? Dendam ya, Bu ya? Iya. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, jadi dendam itu adalah kemauan dari orang yang mempunyai keras hati, yaitu membalas kejahatan dari orang lain ya. Menurut kalian perilaku dendam ini boleh atau tidak dalam Islam? Tidak, Bu. Nah, tidak ya, karena perilaku dendam ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa perilaku dendam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sifat dendam ini sangat membahayakan dan juga merugikan untuk orang lain. Jadi kita sebagai umat muslim itu kita dilarang untuk mempunyai sikap dendam ataupun pendendam ya, karena sikap pendendam itu sangatlah tidak baik. Dan selanjutnya itu ada di dalam dendam ini ada ciri-ciri. Jadi orang yang memiliki sifat pendendam ini dalam dirinya itu dia memiliki ciri-cirinya. Coba ada yang bisa memberikan contoh apa ciri-ciri perilaku pendendam ataupun sifat pendendam? Mudah tersinggung, Bu. Mudah tersinggung. Terus Emosinya tinggi. Nah, jadi ciri-ciri perilaku pendendam ataupun sifat pendendam itu salah satunya itu tadi ya sudah disebutkan, memiliki emosi yang sangat tinggi, mudah tersinggung, orangnya egois, susah diajak bicara, suka mengancam, dan tidak bisa mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah, jadi selain dari ciri-ciri perilaku
perilaku dendam, di sini ada dampak negatif yang akan terjadi apabila kita mempunyai sifat pendendam. Dampak negatifnya ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh dampak apa yang akan didapat ketika kita mempunyai sifat dendam? Saling curiga, Bu. Saling curiga. Terus? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi dampak negatif dendam itu yang pertama itu tadi saling curiga. Kemudian yang kedua itu menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, hubungan dalam masyarakat, dalam pertemanan ya. Kemudian itu semakin menambah rumitnya masalah. Jadi ketika ada permasalahan, kalau bisa kita selesaikan saat itu juga agar tidak timbulnya rasa dendam di dalam diri kita ya. Jadi kita harus bisa saling memaafkan, Jadi kita harus bisa saling memaafkan. Nah, kemudian ada nih upaya menghindari perilaku dendam. Upaya menghindari perilaku dendam. Nah, jadi ketika kita merasakan di dalam diri kita itu sepertinya kita memiliki rasa pendendam, kita harus menyadarinya agar kita segera melaksanakan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa pendendam itu ya. Nah, jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku dendam ini, yang pertama kita harus berusaha untuk selalu memiliki sikap yang sabar, memiliki jiwa yang besar. Nah, jadi apabila kita menghadapi masalah yang besar, kita itu harus tetap sabar, tenang, dan bisa mengambil keputusan dengan benar, tidak terburu-buru dan juga emosi ya. Kemudian yang kedua itu tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Jadi apabila kita mempunyai teman yang sekiranya dia pernah melakukan kejahatan terhadap kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan lagi. Alangkah lebih baiknya apabila kita membalasnya dengan 1000 kebaikan agar apa? Agar orang itu bisa memiliki kesadaran kalau memang dia menyadari dia sudah melakukan kejahatan terhadap kita, tetapi kita masih berperilaku baik, masih bersopan santun terhadapnya, masih menghargainya, otomatis nanti dia akan malu dan juga sadar dengan diri dan juga sadar dengan sendirinya, karena apa yang dia lakukan itu sangatlah tidak baik untuk orang lain ya. Nah, kemudian yang ketiga, upaya menghindari perilaku dendam yaitu ada menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu berpeluang untuk berbuat kejahatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa setiap diri manusia itu dia memiliki peluang untuk berbuat kejahatan. Nah, apabila kita menyadarinya bahwa di dalam diri manusia sangatlah banyak ataupun sangatlah mudah adanya peluang kejahatan itu. Jadi, kita harus benar-benar menyadari bahwa perilaku kejahatan itu sangatlah tidak baik dan dilarang oleh agama Islam. Selain daripada itu juga akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, di pembahasan dendam ini sudah jelas ataupun masih ada yang kurang paham? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk poin kedua itu ada ghibah. Pasti sudah paham ya apa itu ghibah? Sudah, Bu. Coba sedikit jelaskan mengenai apa itu ghibah.
Gibah itu adalah membicarakan aib orang lain, Bu. Nah, benar ya. Jadi gibah ini adalah salah satu perilaku akhlak tercela yang harus kita hindari. Nah, jadi gibah itu adalah mengumpat ataupun menggunjing dan juga membicarakan aib orang lain. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'duna mu'minina wal mu'minati bighairi ma tasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, yang artinya dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat apa tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan yang nyata. Nah, jadi di dalam gibah ini ada sebab-sebabnya, sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perilaku gibah. Yang pertama itu ada ingin menghilangkan perasaan marah. Jadi ketika dia mempunyai amarah ataupun mempunyai masalah, ketika dia belum menceritakannya kepada orang lain, dia belum ngobrol dengan orang lain, entah itu satu orang, dua orang, bahkan banyak orang, dia belum merasa puas karena kemarahan dia itu belum sepenuhnya diluapkan. Nah, itu ya salah satu sebab-sebab timbulnya gibah. Yang pertama itu tadi ingin menghilangkan perasaan marah. Nah, kemudian yang kedua pemegahan diri. Seseorang ini ingin dikatakan hebat dan mewah ataupun megah. Jadi tujuan dia menggibah ini yaitu untuk menunjukkan kemegahan dirinya dengan cara dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggapnya rendah, dianggapnya lebih rendah dari dia. Nah, selain daripada itu, ada yang tahu apa sebab-sebab terjadinya gibah? Coba, di situ kan sudah ada buku paketnya ya. Coba dipahami, kira-kira apa sih sebab-sebab timbulnya dari gibah? Menganggap orang lain lemah, Bu. Ya, menganggap orang lain itu lemah. Nah, kemudian di dalam gibah ini tidak semuanya gibah itu adalah akhlak tercela ataupun akhlak yang buruk. Ada gibah yang bisa dikatakan gibah itu baik. Misalkan nih ada yang nanya, seperti apa sih Bu kok gibah itu bisa dikatakan gibah baik, sedangkan kan gibah adalah akhlak tercela gitu. Nah, jadi ada gibah yang bisa dikatakan baik, yaitu yang pertama melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi atau jaksa. Nah, misalkan nih ada orang tua di desa kalian itu melakukan hal yang senonoh pada anak di bawah umur. Nah, jadi tindakan seperti ini yang harus dan wajib kita laporkan kepada pihak yang berwenang agar si pelaku ini segera ditangani oleh pihak polisi ataupun jaksa itu tadi ya. Itu termasuk gibah yang baik. Kenapa bisa dikatakan gibah yang baik? Karena kita secara otomatis kita sudah membantu keluarga yang menjadi korban orang tua tersebut ya. Nah, kemudian itu ada mengungkap kejahatan dengan tujuan pelindungan masyarakat. Contohnya apa nih? Misalkan ada remaja yang sering melakukan pencurian di desa kita. Jadi kita berhak ataupun kita wajib melaporkan remaja tersebut kepada itu, kita melaporkan kepada kepala desanya ataupun kepada perhatinya agar remaja tersebut ini bisa segera ditindaklanjuti, entah itu bisa berdamai dengan cara musyawarah ataupun harus dibawa ke pihak yang berwajib gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar di desa kita itu menjadi aman, tentram dan juga nyaman. Selanjutnya ini fitnah. Nah, di antara kalian ada gak nih yang sering melakukan perbuatan fitnah? Maksudnya Bu, Aulia ini sering fitnah orang ya? Enggak, Bu. Tidak boleh ya, kita tidak boleh
dibenci oleh banyak orang gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Nah, kemudian di dalam fitnah juga ada dampak negatifnya. Jadi ketika seseorang melakukan fitnah, maka itu akan banyak. Waalaikumsalam. Sudah nomor? Sudah. Jadi di dalam fitnah ini akan banyak dampak yang timbul, baik itu untuk orang yang difitnah maupun untuk diri kita sendiri. Nah, jadi dampak negatif yang akan kita dapat apabila kita sering memfitnah, yaitu yang pertama, kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa ancaman ataupun balasan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita sering memfitnah orang lain? Siksa di neraka, Bu. Ya, jadi apabila kita sering melakukan fitnah ataupun menjatuhkan nama baik orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disiksa di dalam neraka itu dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi kita tidak boleh ya sering memfitnah orang lain, karena itu sangat merugikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian yang kedua nih, ada rusaknya kehidupan masyarakat. Jadi kenapa Bu kok bisa rusaknya kehidupan masyarakat? Misalkan nih contohnya, apabila kita sering memfitnah orang lain, kemudian orang yang kita ajak untuk ajak mengobrol ini, dia menyampaikan ucapan ataupun omongan-omongan kita itu terhadap orang yang kita fitnah. Jadi timbullah kita itu pertikaian di dalam masyarakat ataupun dalam kita hidup bersosial ya. Nanti timbullah yang namanya adu domba ataupun perpecahan dalam bermasyarakat. Kalau kita sudah ketahuan kita memfitnah orang ini, nah kemudian orang itu tahu kalau kita pernah menuduh orang tersebut dengan tuduhan yang tidak benar dengan apa yang dia lakukan, maka orang itu akan marah, dan apabila dia tidak bisa memaafkan kita, maka timbullah putusnya tali silaturahmi kita terhadap orang tersebut. Nah, kemudian selain rusaknya kehidupan masyarakat, juga terpecahnya persatuan masyarakat. Nah, dalam terpecahnya persatuan masyarakat ini, itu dapat memicu timbulnya beberapa orang yang mendukung ataupun yang menentang. Selain dampak negatif dari fitnah, kita juga di sini membahas mengenai upaya menghindari perilaku fitnah. Apa sih Bu upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku fitnah? Coba di sini ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku fitnah? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Bergaul dengan orang yang baik, Bu. Ya, salah satunya kita harus bergaul dengan orang yang baik. Tetapi kita juga tidak boleh pilih-pilih ya. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam bergaul. Dalam bergaul itu kita boleh bergaul dengan siapapun asalkan kita bisa menjaga sikap kita, perilaku kita, dan juga lisan kita. Lisan kita harus terjaga apabila kita bergaul dengan banyak orang, ya, agar tidak timbulnya ucapan-ucapan yang menjadikan orang lain itu sakit hati. Nah, kemudian saling mengingatkan apabila obrolan itu sudah mengarahkan kepada perbuatan fitnah. Misalkan nih masih kumpul-kumpul, kalian masih meet up sama teman-teman. Nah, salah satu dari teman kalian ini sudah memancing-mancing omongan-omongan yang mengarahkan untuk perbuatan fitnah. Jadi kalian yang harus menyadarkannya, kalian harus mempunyai kesadaran untuk mengingatkan teman kalian. Diingatkan temannya agar ucapannya itu dijaga. Apabila dia mengetahui sesuatu yang ingin dia
nama baik orang lain, nah mending kita ingatkan kembali, jangan lakukan itu karena perilaku fitnah itu tidak baik ya. Kira-kira siap nggak nih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, jawab cuma 6 aja. Gimana yang lain? Siap, Bu. Siap ya? Nah, kemudian selain dari kita harus mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarahkan ke perbuatan fitnah, ada melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika kita mendengarkan berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jadi apabila kita mendengarkan berita mengenai tetangga sebelah nih, tetangga desa kita ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, sebelum kita membicarakan ataupun mengobrolkannya dengan orang lain, kita juga harus tahu kebenarannya terlebih dahulu agar kita tidak menyampaikan berita-berita yang menimbulkan fitnah itu tadi ya. Jadi kita tidak boleh sembarang menyebarkan berita yang tidak benar. Kemudian yang terakhir itu ada mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung. Untuk pembelajaran kita pada hari ini bagaimana? Sudah cukup jelas apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya ini Bu hapus dulu biar kira-kira masih ingat nggak nih apa pengertian dari dendam, ghibah dan juga fitnah? Nanti Ibu akan tunjuk satu-satu ya untuk menguji kira-kira kalian memahami atau tidak tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk yang pertama bisa bareng-bareng nih jawabnya. Mengenai fitnah tadi, coba siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu apa pengertiannya dan juga salah satu dari dampak fitnah yang akan kita dapat. Coba. Ya, coba Aulia. Fitnah itu artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang tersebut. Nah, dampak dari fitnah itu yang tadi dijelaskan oleh Ibu adalah akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa siksa di neraka. Ya, itu Bu. Nah, untuk dampaknya coba siapa yang bisa menjelaskan? Kalau tidak bisa menjelaskan semuanya, dua dampak dari perilaku fitnah, dampak negatifnya ya. Coba Hasanah bisa menjelaskan kepada Ibu. Berarti kamu dari tadi tidak memahami ya? Saya Bu. Ya, bisa. Coba bisa jelaskan. Dampak negatif dari fitnah itu yang pertama itu menurut saya harusnya di kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua itu terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok dan mendukung maupun yang menentang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari ghibah? Ayo, coba Nur tadi yang belum menjawab. Coba Nur, apa pengertian dari ghibah itu tadi? Ghibah itu ngomongin orang, Bu. Ngomongin orang. Ngomongin apa itu? Ngomongin kejelekan orang lain. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain ya. Nah, kemudian yang terakhir, kira-kira apa nih perbedaan antara ghibah dan juga fitnah?
perbedaan antara gibah dan fitnah. Gibah itu perbuatan membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan fitnah perbuatan menuduh tanpa ada fakta yang jelas. Iya, jadi walaupun sama-sama akhlak tercela, gibah dan fitnah itu ada perbedaannya ya. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain, dan sedangkan fitnah adalah menuduh tanpa adanya bukti ataupun fakta yang jelas. Ya. Nah, mungkin cukup ya evaluasi dari Ibu. Cukup Bu. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya untuk penugasan kalian di rumah. Kelompoknya mau dibagikan secara langsung apa melalui grup WhatsApp saja? WhatsApp saja Bu. WhatsApp saja ya. Baiklah, nanti akan Ibu share pembagian kelompoknya dan juga penugasannya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kalian bisa mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan nanti Ibu akan tunjuk kelompok siapa dulu yang akan maju ya. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini mengenai menghindari akhlak tercela yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada dendam, ada gibah dan juga fitnah. Itu ketiganya ini merupakan akhlak tercela ya. Jadi untuk kita semua, karena kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh melakukan ketiga sifat ini ya, maupun itu gibah, fitnah ataupun dendam, karena itu sangatlah perilaku yang tidak baik dan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari pembelajaran kita pada hari ini siap nggak nih untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari menghindari perilaku ketiganya, maupun itu dari dendam, gibah dan juga fitnah? Siap Bu. Siap ya. Kita harus berusaha menghindari ketiga perilaku tersebut. Nah, mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap